Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ما بعد, yang saya hormati, yang saya muliakan segenap pengurus dari Masjid Jami Hidayatullah, Ketua DKM beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati, yang saya muliakan guru kita Kiai Haji Muhammad Arsyad, kemudian juga Kiai Haji Abu Sujai, juga para sesepuh, para tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di dalam momentum yang insyaallah penuh dengan keberkahan, di tempat juga yang insyaallah penuh cucuran hujan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Fi baitin min buyutillah, tempat yang pernah dibahasakan atau dianalogikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai riyadul jannah, sebagai taman daripada taman-taman surga. Dalam satu riwayat dikatakan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah datang ke sebuah pasar di kota Madinah. Kemudian beliau berseru, beliau berteriak, "Kenapa kalian lebih sibuk berjual beli di pasar? Kenapa kalian lebih sibuk berniaga di pasar mencari keuntungan 1 dirham, 1 keping perak, 2 dirham, 2 keping perak, sedangkan mudah-mudah warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang dibagi-bagikan di masjid. Kenapa kalian cari 1-2 dirham di sini sedangkan warisan Rasulullah sedang dibagi-bagikan di masjid?" Sontak orang-orang yang ada di pasar, mereka memutuskan jual belinya, mereka tutup tokonya, mereka buru-buru bergegas berangkat ke Masjid Nabawi, karena yang terbesit di dalam benak mereka ketika diucapkan warisan, oh itu pasti harta, oh itu pasti uang, itu pasti dinar, kata mereka. Jadi mereka tutup tokonya, bahkan jual beli yang udah hampir deal, hampir selesai, diputus di tengah-tengah, berangkat lari rame-rame ke Masjid Nabawi. Nah, ternyata ketika sampai di Masjid Nabawi, mereka nggak mendapati kecuali 2 halaqah. Ada 2 kelompok, yang satu sedang berzikir, yang satu sedang mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka bilang, mana pembagian warisannya? Ini kita ditipu sama Abu Hurairah. Maka mereka datang untuk protes kepada Abu Hurairah, kenapa kamu bilang ada warisan padahal di masjid itu nggak ada apa-apa? Abu Hurairah balik bertanya, betul, nggak ada apa-apa. Emang apa yang kalian lihat di sana? Oh, di sana cuma ada 2 halaqah, yang satu sedang berzikir, yang satu sedang mengkaji Al-Quran. Maka Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, itulah warisan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna ma'asyiral anbiya la nuwarrithu dinara wala dirhama." Kami para nabi itu enggak mewariskan dinar dan dirham, walakin warathna al-ilm, tapi yang kami wariskan adalah ilmu, ya. Wa man akhadaha faqad akhadha bihadzin wafir. Orang yang mengambil ilmu berarti dia mengambil bagian yang besar daripada warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, sehingga ilmu itu menjadi satu hal yang sangat penting, ya. Ilmu keagamaan menjadi satu hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang anak manusia. Kita enggak memungkiri bahwa memang ilmu yang lain selain ilmu agama juga penting karena kita hidup di dunia. Bahkan ilmu yang lain bisa dijadikan wasilah sebagai mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang boleh belajar apapun, boleh mengambil ilmu apapun, dan itu semua baik, itu semua terpuji. Tidak ada ilmu yang tercela kecuali memang yang bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas dari itu, semua ilmu bagus, semua ilmu terpuji. Namun semua ilmu itu akan terpuji di akhirat nanti ketika orang itu membawa ilmu yang lain, ilmu yang lebih utama. Apa itu? Pengenalan terhadap syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan orang mengambil pembelajaran apapun, dari kedokteran, dari
dari ilmu-ilmu yang lain, ya, arsitektur dan lain sebagainya. Yang penting dia juga harus punya pengenalan terhadap syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Asy-Syaikh Abu Hasan An-Nadawi punya kitab Siratul Nabawiyah. Di akhir-akhir daripada kitab Siratul Nabawiyahnya, beliau memberikan sebuah analogi betapa pentingnya ilmu pengenalan terhadap syariat. Beliau berikan sebuah kisah, ada seorang nelayan, kata beliau. Nelayan ini seperti biasa, dia membawa perahunya mencari ikan, melaut, hari-harinya begitu. Umurnya udah tua, 50 tahun pada saat itu. Kemudian ada 3 orang mahasiswa yang mereka sedang liburan semester, mau liburan, mau rekreasi di laut. Negosiasi sama ini pelayan, mau sewa kapalnya, Bapak hari ini nggak usah melaut, nggak usah cari ikan, anterin kami aja, kami mau rekreasi di laut. Ya, si nelayan setuju dengan harga yang ditentukan, berangkatlah mereka. Mungkin setengah jam pertama mereka masih senang melihat ombak. Setengah jam yang kedua, artinya masuk waktu 1 jam, mereka masih senang melihat lautan yang lepas. Tapi masuk lebih dari 1 jam, mereka mulai jenuh, mulai bosan. Akhirnya yang satu bilang kepada si nelayan, "Pak, Bapak ini berapa umurnya?" "Oh, saya umur 50 tahun, Nak." "Bapak itu dari umur mulai balik sampai 50 tahun, Bapak pernah belajar astronomi apa enggak?" Nah, kebetulan dia mahasiswa yang mempelajari astronomi. "Bapak pernah belajar astronomi apa enggak?" Si nelayan itu bilang, "Itu astronomi nama makanan atau nama orang?" Gak pernah dengar, 50 tahun gak pernah dengar sama sekali tentang astronomi. Dan ini menyenangkan buat ketiga mahasiswa. Mereka tertawa terbahak-bahak. Yang satu terpancing ikut memperolok si nelayan. Satu bilang, "Bapak, saya yakin Bapak pasti pernah baca tentang aljabar." Nah, si nelayan bilang, "Oh, kalau yang itu saya yakin pasti nama orang juga." Gak pernah dengar seumur hidupnya. Yang satu memperolok tentang ilmu yang lain. Mereka terbahak-bahak di tengah laut. Kemudian mereka terdiam, angin mulai berhembus, badai mulai datang, ombak mulai naik. Ketika mereka mulai terombang-ambing dengan ombak di atas lautan, si nelayan yang memang sejatinya orang yang bijak ini, dia tanya kembali kepada 3 mahasiswa, "Adik-adik, bisa nggak sebutin ilmu apa yang kalian pernah baca sampai kalian usia 25, 26 tahun? Ilmu apa yang pernah kalian baca?" Oh, masing-masing menyebutkan mungkin 10 cabang ilmu. Mereka sebutkan dengan bangga. Kemudian si nelayan bilang, "Adik-adik, dari semua cabang ilmu yang kalian sebutkan, tidak satu pun saya dengar pernah belajar ilmu renang. Kalau kalian bilang," tadi mereka bilang, "Bapak sampai umur 50 tahun, kalau nggak pernah belajar astronomi, geografi, aljabar, dan lain sebagainya, berarti Bapak sudah menyia-nyiakan separuh hidup Bapak. Ya, Bapak sudah sia-siakan separuh hidup Bapak." Nah, ketika ombak mulai naik, si Bapak itu bertanya, mereka menjawab, "Gak ada sama sekali yang pernah belajar ilmu renang." Apa kata si Bapak ini? "Adik-adik, dari semua ilmu yang kalian pelajari, gak ada satupun saya dengar kalian pernah belajar ilmu renang." Dan ketahuilah, seandainya kalian bilang saya telah menyia-nyiakan separuh daripada umur saya, hari ini kalau kalian gak pernah belajar ilmu renang, kalian menyia-nyiakan seluruh hidup kalian dan umur kalian. Kenapa? Dalam keadaan badai di tengah laut, gak ada ilmu apapun yang bisa bermanfaat menolong kita kecuali ilmu renang. Kita boleh belajar apapun di dunia ini, tapi jangan lupakan ada satu ilmu yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Apa itu? Pengenalan terhadap syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu. Hanya itu yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ditakdir oleh Allah untuk hadir di dalam majlis-majlis yang semacam ini. Yang tadi saya katakan dibahasakan, dianalogikan oleh Nabi sebagai taman surga, ya. Orang nggak mungkin bisa masuk surga kecuali harus lewat tamannya, ya. Orang mau masuk dalam satu rumah harus lewat halamannya, ya. Masuk ke dalam sebuah taman ada beberapa hal yang dilakukan oleh orang yang berbeda. Ada orang masuk ke taman, dia nikmati aja suasana taman tersebut. Itu bagus, itu baik. Sebagaimana ada orang masuk ke dalam majelis ilmu, dia duduk, dia nyaman, dia tenang. Memang dijanjikan sakinah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah. Jadi orang masuk majelis ilmu memang dijanjikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
Ada masuk taman, dia nikmati keadaannya, dia merasa tenang. Tapi ada yang lebih baik daripada itu. Orang masuk taman enggak cuma menikmati suasana, dia juga memetik buah yang ada di taman tersebut. Orang masuk majelis ilmu, dia ambil 1-2 poin pembelajaran yang disampaikan di dalam majelis tersebut. Dia petik buahnya. Ada lagi yang lebih baik, enggak cuma dia petik, dia rasakan manis daripada buah tersebut. Dicobain, dikecap rasa manisnya. Begitupun orang masuk majelis ilmu, ada yang enggak hanya mencatat, mengambil 1-2 poin, tapi diamalkan, dirasakan, diamalkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan ada yang paling hebat, enggak cuma dia rasakan manis daripada buah tersebut, dia kumpulkan bijinya, dia kumpulkan bibitnya, dia tanam kembali menjadi satu pohon yang menumbuhkan banyak buah yang lain. Yang paling hebat di dalam orang yang menghadiri majelis ilmu adalah mereka yang mendengar, menikmati keadaannya, memetik buahnya, kemudian mengamalkan ilmunya dan mengajarkan kepada orang lain, sehingga ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat, yang mungkin boleh jadi dia hanya meninggal dunia, tapi ilmu itu masih senantiasa diturunkan pada seorang bapak, pada seorang anak, pada seorang cucu. Orang yang pertama kali menjadi wasilah pengajaran tersebut mendapatkan pahala di dalam kuburnya. Masya Allah, begitu indah agama Islam, sehingga seseorang bisa mendapatkan aliran pahala walaupun setelah dia wafat, walaupun setelah dia meninggal dunia. Dengan cara apa? Mengamalkan ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain. Oh, saya bukan ustaz, saya bukan kiai, saya bukan ulama, saya mau ngajarin siapa? Saya nggak punya jamaah, siapa yang bisa saya ajarkan? Bukankah kita semua adalah pemimpin di dalam keluarga kita? Kita bisa ajarkan kepada istri kita, anak-anak kita yang mungkin juga punya karyawan di kantornya, mengajarkan kepada karyawannya dan lain sebagainya. Ya, kesempatan berdakwah tidak hanya terbatas kepada para ulama, kepada para kiai, kepada para masyayikh, tapi berdakwah menjadi satu bentuk tanggung jawab kepada semua pihak, kepada semua orang sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ya, dengan begitu kita bisa mengalirkan ilmu yang bermanfaat yang kita dapatkan dari petuah para ulama, dari petuah para masyayikh, dari petuah para kiai. Ya, kita masih mengenal nama orang-orang yang telah wafat, nama orang-orang yang telah meninggal dunia, enggak tanggung-tanggung, 9 abad. 900 tahun mereka wafat, mereka meninggal dunia, tapi namanya kita masih kenal. Peninggalan, mereka meninggalkan kenangan yang sangat baik, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ya, kita masih mengenal nama Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Kita masih mengenal nama Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'. Nah, beliau adalah orang yang telah wafat 1000 tahun lebih. Ya, Imam Ghazali 9 abad yang lalu beliau telah wafat, tapi hari ini namanya masih eksis, namanya masih disebut, dan ilmunya masih bermanfaat. Ya, artinya apa? Pahala masih dikirimkan ke dalam kubur beliau-beliau semua. Ya, karena beliau meninggalkan kenangan yang baik, meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Ya, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, mereka adalah contoh-contoh besar, contoh ekstrim. Mungkin kita tidak bisa sampai seperti mereka, setidaknya kenangan kita mengajarkan ilmu yang baik masih bertahan, dan itu diantara buah yang paling besar daripada menghadiri majlis ilmu. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita hadir di dalam majlis yang insyaallah penuh berkah ini di waktu juga yang penuh dengan keberkahan. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, burika li ummati fi bukuriha. Kata Nabi SAW, umatku itu Allah berikan keberkahan di waktu pagi-paginya. Ya, makanya orang-orang tua kita kadang-kadang zaman dulu kalau udah waktu pagi kita masih tidur, apa kata mereka? Rezeki lu dipatok ayam. Ya, kenapa? Ini berlandaskan dari hadis Nabi bahwa memang keberkahan yang sangat besar Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad kapan? Di waktu pagi-pagi mereka. Ya, sehingga mengisi waktu pagi kita dengan beribadah kepada Allah merupakan satu hal yang diajarkan di dalam syariat Islam. Ya, mengisi waktu pagi dengan ibadah kepada Allah akan menjadikan hari kita menjadi hari yang baik. Sekebalikannya, orang mengisi waktu paginya dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan harinya menjadi hari yang tidak baik. Ya, dalam satu riwayat,
Nabi SAW itu pernah mengatakan seorang manusia ketika bangun dari tidurnya ada 3 ikatan setan di atas kepalanya, kata Nabi. Ya. Ikatan pertama akan terlepas ketika dia bangun tidur, dia membaca doa setelah bangun tidur. Ya. Kemudian ikatan kedua akan terlepas dari kepalanya ketika dia berwudu. Ikatan ketiga akan terlepas dari kepalanya ketika dia melaksanakan sholat. Ya. Ketika dia melaksanakan 3 hal ini di pagi hari, maka harinya akan menjadi hari yang menyenangkan. Kenapa? Udah terlepas 3 belenggu setan, 3 ikatan setan dari diri orang tersebut. Tapi sekebalikannya, orang yang bangun di pagi hari, bahkan waliyadzubillah, dia nggak baca doa, dia tidak berwudu, bahkan dia tidak melaksanakan sholat, maka hari itu akan menjadi hari yang sempit bagi orang tersebut. Ya. Jadi memulai ibadah pada saat pagi hari itu merupakan hal yang menjadikan hari kita lebih lapang, lebih menyenangkan, dan lebih baik. Sekebalikannya, memulai maksiat pada pagi hari maka akan menjadikan hari kita menjadi semakin sempit. Ya, dalam satu riwayat hadis, ketika selesai dari perang Uhud, sebelum perang Khandaq, sebelum perang Ahzab, ya, ada satu kejadian. Nabi Muhammad SAW mengirim sebuah sariyah. Sariyah itu adalah satu pasukan yang dikirim oleh Rasul SAW tanpa Rasulullah ikut serta dalam pasukan tersebut. Ya. Satu pasukan kalau Rasulnya ikut itu disebut dengan ghazwah di dalam bahasa sirah nabawiyah. Tapi kalau sariyah itu adalah pasukan yang Rasulullah tidak ikut andil di dalamnya. Rasul kirim sebuah pasukan dipimpin oleh sahabat yang mulia Sayyidina Abu Salamah, ya, untuk memerangi satu kaum. Jadi Rasulullah itu orang yang menyebar intelijennya ke banyak daerah, khususnya kampung-kampung yang memang berpotensi untuk menyerang kota Madinah. Jadi jangan kita bayangkan hidupnya Rasulullah itu tanpa strategi. Jangan kita bayangkan hidupnya Rasul tanpa rencana. Jangan kita bayangkan hidupnya Rasulullah itu mengandalkan mukjizat. Enggak, Rasulullah hidupnya sangat terukur. Rasulullah hidupnya sangat teratur. Dan Rasulullah punya rencana yang sangat matang di dalam setiap apa yang beliau lakukan. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai diriwayatkan Rasulullah itu dari saking matangnya di dalam strategi, ketika mau berhijrah, Rasul mengatur rutenya. Ya, ketika Rasul mau hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasul atur rutenya. Sebetulnya bisa aja langsung dari Mekah menuju ke Madinah, tapi Rasulullah mengatur rutenya untuk singgah dulu di Gua Sur, yang itu sebetulnya berjalan mundur hampir 10 km. Ya, dari jalur asli Mekah ke Madinah, Rasulullah ambil jalur mundur dulu. Buat apa? Buat mengecoh. Namanya orang berjalan di padang pasir pasti ada jejak kakinya. Ya, dan Rasul SAW perintahkan budaknya Sayyidina Abu Bakar yang bernama Amir bin Fuhairah untuk menggembala untanya menutup jejak kaki yang dilalui oleh Rasul SAW. Di malam hari Rasul perintahkan Abdullah bin Abu Bakar untuk datang ke gua tersebut menyampaikan kabar yang paling update tentang kondisi Mekah, bagaimana kafir Quraisy, apa yang mereka lakukan, bagaimana strategi mereka, itu dilakukan oleh Rasulullah. Jadi jangan kita bayangkan Rasul terus, oh saya ini dikawal malaikat Jibril, saya ini dikawal malaikat Mikail, saya ini kekasih Allah, terus jalan begitu aja tanpa, oh enggak, Rasulullah punya rencana yang sangat terukur di dalam setiap perbuatannya. Di antaranya rencana terukur Nabi, dikatakan Rasulullah itu af'aluhu mabniyun alal kitman. Rasulullah kalau mau melakukan sesuatu biasanya enggak membocorkan rencana, khususnya mengirim pasukan. Ya. Seringkali Rasul akan kirim satu pasukan ke satu daerah tertentu, mereka baru tahu tujuannya ketika di tengah jalan. Oh, jadi nggak diumbar kabarnya. Oh, ini kumpul. Oh, kita mau ke situ. Kita mau perangin karena mereka berusaha memerangi kita. Kalau kayak begitu kabar udah tersebar kepada orang-orang munafik. Kabar sudah tersebar kepada musuh. Tapi enggak, Rasulullah menyembunyikan tujuan aslinya. Sampai diriwayatkan oleh para sahabat Nabi, seringkali kami itu mau nyerang satu daerah A katakanlah, ya, daerah A mau diserang. Kemudian Rasulullah SAW di hari-hari sebelum penyerangan beliau berbicara tentang daerah yang lain. Contoh, misal kita mau berangkat ke Bogor, tapi 2 hari sebelum kita berangkat, saya bilang itu kalau kita ke Serang naik apa ya? Lewat mana ya? Enaknya jalan yang mana ya? Kalau mau singgah di mana ya? Sehingga orang sudah menyangka, oh ini pasti pasukan mau dikirimnya ke Serang.
Tapi ternyata begitu berangkat mereka baru tahu mereka akan dikirim ke Bogor. Jadi mabniun alal kitman. Rasulullah menyembunyikan strateginya, ya. Nah, termasuk Rasul menyebar banyak sekali mata-mata intelijen sebagai penggembala kambing, sebagai penggembala unta. Di mana mereka disebar? Di kampung-kampung yang memang berpotensi menyerang kota Madinah. Nah, ini satu waktu setelah perang Uhud, sebelum perang Ahzab. Nah, jadi kan di perang Uhud itu umat Islam nggak menang mutlak. Ya, kalau di perang Badar umat Islam menang mutlak sehingga disegani, ditakuti oleh banyak suku-suku. Ketika di perang Uhud ternyata umat Islam tidak menang mutlak. Kita nggak bisa bilang kalah. Ya, kenapa? Putusan kalah atau menang dalam tradisi peperangan masa lalu itu tergantung panjinya, ya, tergantung benderanya. Kalau panjinya masih sudah jatuh, gak ada lagi yang ngangkat, walaupun pasukan masih ada 1.000 orang, tapi gak ada satupun yang mengangkat panji yang jatuh, dianggap mereka kalah. Ya. Kalau panji masih tegak berdiri, walaupun sisa 1 orang daripada pasukannya, panjinya gak jatuh sampai akhir peperangan, mereka gak bisa dianggap kalah. Nah, pada perang Uhud umat Islam gak menang mutlak, karena banyak juga sahabat yang menjadi syuhada yang terbunuh di dalam perang Uhud. Tapi panjinya umat Islam tidak jatuh, ya, sehingga tidak menang tidak juga kalah, seri lah, katakan seri antara umat Islam dengan orang-orang kafir Quraisy, ya. Nah, jadi selepas dari perang Uhud, karena umat Islam tidak menang mutlak, banyak suku-suku yang menganggap, oh ternyata tidak sehebat itu umat Islam, ternyata tidak superior itu umat Islam. Oh ternyata bisa juga kalau kita coba-coba untuk menyerang umat Islam. Ah, ini banyak. Selepas perang Uhud banyak kampung-kampung yang berpikir semacam itu. Termasuk ada satu kampung namanya Bani Bakar dekat kota Madinah. Dekat Mekah ada Bani Sa'ad bin Bakar. Dekat Madinah ada Bani Bakar namanya. Mereka mulai berpikir untuk menyerang kota Madinah. Rasulullah dapat informasi dari siapa? Dari intelijen yang Rasulullah sebar. Dari mata-mata yang Rasul sebar, mereka menggembala unta di sekitaran Bani Bakar, mendengar obrolan dari warganya, dari penduduknya, lapor kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh ya Rasulullah, ini Bani Bakar sudah kumpulkan senjata. Mereka sudah kumpulkan kekuatannya, orang-orangnya, senjatanya sudah lengkap. Tinggal tunggu waktu mereka akan serang kota Madinah secara tiba-tiba. Sebelum mereka menyerang, Rasul kirim dulu pasukan, ya. Pasukannya dipimpin oleh sahabat yang mulia namanya Abu Salamah. Abu Salamah pimpin pasukan tersebut berangkat ke Bani Bakar. Tapi ternyata mereka sudah kumpulkan senjata, sudah kumpulkan pasukan, tapi belum kumpulin mental. Mentalnya masih belum kumpul, masih belum solid. Mendengar pasukan Madinah menuju kepada mereka, kocar kacir. Mereka tinggalkan kampungnya, sehingga Abu Salamah sampai di Bani Bakar, Abu Salamah nggak menghadapi 1 orang pun pasukan. Tidak menghadapi 1 orang pun. Semuanya udah pulang, semuanya udah kabur, semuanya udah pergi. Dan harta benda mereka ditinggalkan, dan ini dalam kondisi peperangan masa lalu, ini halal untuk diambil. Ini disebut dengan ghanimah, ini disebut dengan harta yang diambil di dalam peperangan, itu hukumnya halal, ya. Wa uhillat liyal ghanaim, dan ini termasuk khususiyah Nabi Muhammad SAW dan umatnya, dihalalkan ghanimah kepada mereka. Sayyidina Abu Salamah, beliau mendapati harta itu diambil, dibawa pulang, luar biasa, kabar gembira, kirim surat kepada Nabi yang bawa pakai kuda cepat, ya. Kami menang bahkan sebelum berperang, dapat ghanimah yang cukup banyak, kabar yang menggembirakan kepada keluarga daripada pasukan. Maka pasukan pulang ke kota Madinah. Di jalan pulang, Abu Salamah menyembunyikan luka yang dia dapat di perang Uhud. Ada luka yang belum sembuh betul di dalam tubuhnya Abu Salamah. Luka itu menjadi semakin sakit, terinfeksi, semakin parah. Abu Salamah sakit di tengah jalan dan meninggal dunia di tengah jalan dan dimakamkan di tengah jalan, ya. Dimakamkan di tengah jalan. Pasukan sampai ke kota Madinah, semua keluarga yang bapaknya ikut dalam pasukan tersebut, saudaranya ikut dalam pasukan tersebut, keluar menyambut pasukan. Luar biasa, menang sebelum berperang, kabar gembira, kabar menyenangkan, mereka sambut. Di antara yang menyambut ada Ummu Salamah. Ummu Salamah, istrinya Abu Salamah. Dia datang menyambut pasukan ini dengan sukacita, dengan bahagia. Apalagi suaminya adalah panglima dari pasukan tersebut. Tapi ternyata yang dia dapati bukan tubuh suaminya. Yang dia dapati bukan Abu Salamah.
Yang dia dapati hanya kabar duka bahwa suaminya meninggal di tengah jalan, dimakamkan di tengah jalan. Sedih Ummu Salamah. Orang berbahagia tapi dia terpukul, tapi dia sedih dengan pulangnya pasukannya Abu Salamah tersebut. Ala kulli hal, dari saking sedihnya Ummu Salamah dia katakan, gharibun fi ardil ghurbah. Menyedihkan suami saya, orang asing, dikuburkan di tanah asing, tidak ada keluarganya di sana. Tidak ada sahabatnya, tidak ada temannya, jauh dia dikuburkan di tengah jalan. Orang asing dikuburkan di tanah asing. La abkiyanna lahu bukaan yutahaddatsu biha. Aku akan tangisi mendiang suamiku dengan tangisan yang akan menghebohkan orang-orang Madinah. Jadi dengan tangisan yang menghebohkan orang Madinah. Hadirin, suami meninggal, istrinya nangis, orang nggak heboh, normal, biasa aja. Ya, istri bersedih atas matinya seorang suami. Ya. Justru yang agak aneh kalau suaminya meninggal, istrinya senyum, istrinya gira, istrinya bahagia, itu agak aneh. Mungkin orang heboh kalau ada yang senyum. Jadi saya akan tangisi mendiang suami saya dengan tangisan yang menghebohkan orang-orang Madinah. Ya. Maka Ummu Salamah ditolong oleh satu orang perempuan lain, ya, dari perempuan Ansor, membantu tangisan Ummu Salamah. Tangisan yang menghebohkan adalah tangisan ratapan. Tangisan ratapan hukumnya adalah maksiat. Ya. Ummu Salamah katakan dalam satu riwayat hadis, saya dan perempuan itu udah mulai menangis sedari pagi. Kami menangis di rumah kami. Tangisan yang catatannya adalah maksiat. Ya. Memulai pagi dengan maksiat. Tiba-tiba pagi itu Rasulullah datang bertakziah ke rumah kami. Melihat kami bermaksiat di pagi hari, apa kata Rasul? Waihaki ya Ummi Salamah, celaka kamu wahai Ummu Salamah. Ataftahina lisyaitani baban ba'da an aglaqahullah. Apakah kamu akan buka kembali pintu setan sedari dini setelah Allah tutup dengan syahidnya suamimu? Syahidnya suamimu itu telah menutup pintu setan daripada rumahmu. Apakah kamu akan buka dengan cara kamu bermaksiat di rumahmu sedari dini, sedari pagi, sehingga memulai pagi hari dengan maksiat ibarat kita buka lebar-lebar pintu setan untuk masuk ke dalam rumah kita. Kemudian Rasul ajarkan kepada Ummu Salamah, Ummu Salamah, saya tahu kamu sedih, saya tahu kamu kecewa. Namun hamba-hamba Allah yang baik tidak berkata kecuali inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kamu kehilangan sesuatu, Rasul bilang baca doa ini, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Nah, ini doa bisa kita amalkan. Ya, setiap dari kita pernah kehilangan sesuatu, pernah kehilangan orang yang kita sayang, pernah kehilangan harta, pernah kehilangan kendaraan atau apapun itu. Kata Rasulullah, kalau kamu kehilangan sesuatu, baca doa ini, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Apa doanya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma jurni fi musibati wa abdilni khairan minha. Ya Allah, tambahlah lubang di hatiku dengan musibah yang aku alami dan gantikan dengan yang lebih baik. Diajarin sama Nabi doanya. Ya, Allah tambahlah lubang di hatiku dengan musibah ini dan gantikan dengan yang lebih baik. Kalau yang hilang kendaraan mungkin bisa diganti dengan yang lebih baik. Kalau yang hilang harta bisa diganti dengan yang lebih baik. Kalau yang hilang jabatan mungkin bisa diganti dengan yang lebih baik. Tapi Ummu Salamah, apa yang hilang dari dirinya? Suaminya. Ya. Dia bilang, saya diajarkan doa agar Allah ganti dengan yang lebih baik. Sedangkan di dalam pandangan saya, Abu Salamah itu sudah suami yang terbaik. Enggak ada yang lebih baik dari Abu Salamah. Bagaimana Allah mau ganti dengan yang lebih baik? Abu Salamah itu lelaki terbaik di mata saya. Ya, gak bisa Allah ganti dengan yang lebih baik. Tapi Nabi yang perintah, Nabi yang suruh. Dan adabnya para sahabat kalau disuruh Nabi apa? Sami'na wa ata'na, dengar, taat. Karena Nabi suruh baca doanya, ya udah, saya baca doa tersebut. Walaupun saya yakin gak ada orang lebih baik dari Abu Salamah. Ya, saya baca doa tersebut, kemudian tidak lama daripada meninggalnya Abu Salamah, selesai masa iddah saya, datang satu utusan yang mengatakan Rasulullah meminang saya menjadi istrinya. Betul-betul Allah gantikan dengan yang lebih baik dari Abu Salamah, bahkan lebih baik dari seluruh lelaki, bahkan sebaik-baiknya makhluk, kekasih Allah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi inti pembahasan kita adalah
memulai pagi dengan maksiat ibarat membuka pintu syaitan masuk ke dalam rumah kita, ya. Bahkan dalam satu hadis lebih ekstrim lagi, Nabi bilang, orang yang azan subuh berkumandang, dia masih asyik dengan kasurnya, dengan bantalnya, dengan gulingnya, dengan selimutnya, dia nggak bangun untuk melaksanakan sholat subuh, zakar rajul bala syaitanu fi uzunih. Orang semacam itu, kata baginda, ibarat setan kencing di telinganya. Hadirin, kita punya rumah, ada orang lewat depan rumah kita, setiap lewat dia lihat, ngelongok ke dalam, mau tahu apa isi rumah kita. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali mungkin kita tangkap, ya. Lihat CCTV, wah ini orang udah 4 kali nih. Orang yang sama lewat, berhenti sebentar, ngelongok, kita pegang ini orang, kurang ajar betul. Ada apa dia? Mungkin mau maling, mungkin mau garong, mungkin mau nyolong dan lain sebagainya. Bisa aja kemungkinan kayak begitu. Nah, jadi orang ngelongok-ngelongok kita anggap di kurang ajar. Lebih parahnya nggak cuma longok, ada orang lewat depan rumah kita tanpa izin, dia masuk tuh ke pintu pagar kita, duduk di teras, duduk tanpa izin kita. Kurang ajar betul. Ini orang berkuasa bagaimana sampai dia berani melakukan yang semacam itu. Lebih parahnya lagi, gak cuma di teras depan, berani dia masuk ke ruang tamu tanpa izin kita. Kurang ajar betul orang semacam ini. Lebih parahnya lagi, gak cuma di ruang tamu, berani-beraninya orang ini masuk ke dalam dapur kita, ngacak-ngacak dapur kita. Waduh, ini kalau bukan anak presiden mungkin gak berani masuk ke rumah orang semacam itu. Jadi kurang ajar betul. Berkuasa model bagaimana terhadap rumah kita, berani-beraninya masuk ke dapur tanpa izin. Nabi bilang, orang yang azan subuh berkumandang, dia tidur, dia nggak pedulikan azan tersebut, dia nggak sholat subuh di waktu subuh, bermaksiat di pagi hari, memulai hari dengan maksiat. Apa konsekuensinya? Itu setan bukan cuma di teras rumahnya, bukan cuma di ruang tamunya, bukan cuma di dapurnya. Itu setan masuk ke dalam kamar tidurnya, naik ke atas tempat tidurnya, ngencingin telinga orang yang lagi tidur. Artinya apa? Bahasa lainnya, kita berikan kekuasaan penuh terhadap setan untuk berkuasa atas diri kita, rumah kita, dan keluarga kita. Kenapa? Kita mulai pagi hari dengan tidak melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakar rajul bala syaitanu fi uzunih. Sehingga memulai maksiat di pagi hari akan membuka pintu syaitan ke dalam rumah kita, membuat dia berkuasa, membuat hari kita menjadi hari yang gundah gulana. Dan memulai ketaatan di pagi hari akan menutup pintu syaitan, melepaskan ikatan syaitan, dan membuat hari kita menjadi lapang, menjadi menyenangkan, ya. Alhamdulillah kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala memulai hari kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bisa menjadi satu bentuk ibadah yang istiqamah kita lakukan. Khairul amal adwamuha wa in qalla. Amal terbaik itu bukan yang banyak. Amal terbaik itu adalah yang paling kontinu kita lakukan walaupun sedikit, ya. Ada orang bangun sebelum subuh, sholat tahajud 100 rakaat, berangkat ke masjid, ya, menunggu azan dan qomat, kemudian melaksanakan sholat berjamaah, kemudian baca Quran 2 juz baru pulang lagi ke rumah. Tapi hari keduanya lemes, karena hari pertama dia udah ekstrim, hari keduanya lemes. Wah, udah libur dulu deh, toh kemarin udah banyak juga amalnya. Nggak tahajud walau sholat subuh berjamaah. Hari ketiga begitu, hari keempat begitu, ntar hari kelima baru seperti yang pertama lagi, ya. Terus begitu. Ini orang dalam 1 bulan mungkin kalau di total tahajudnya ada 300 rakaat, ada 350 rakaat kalau di total. Baca Qurannya mungkin kalau di total ada 5, 6, 10 juz, ya. Orang dengan ibadah kayak begini tapi dia nggak kontinu, nggak setiap hari. Dibandingkan orang lain bangun subuhnya, sebelum subuh mungkin 5 menit, mungkin 10 menit sempat berwudu, sholat tahajudnya 2 rakaat, berangkat ke masjid, selesai subuh zikir sederhana, pulang ke rumah. Tapi besok dilakukan hal yang sama, lusa dilakukan hal yang sama. Orang kedua, kalau mau dihitung dalam 1 bulan mungkin tahajudnya cuma 60 rakaat. Yang pertama 350, tapi nggak kontinu. Yang satu lagi hanya 60 rakaat, ya, dalam setiap bulannya tahajudnya. Baca Qurannya mungkin dalam 1 bulan 2 juz atau 3 juz. Artinya secara kuantitas yang pertama lebih banyak dari yang kedua, tapi yang kedua lebih kontinu daripada yang pertama. Mana lebih baik di dalam pandangan syariat? Nabi Muhammad bilang amal yang terbaik
yang paling kontinu walaupun sedikit. Nah, jadi penting bagi kita untuk mempertahankan keistiqomahan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan taufik, hidayah untuk mendengar hal-hal yang baik, mengamalkannya dalam hidup kita menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Tunggu sebentar. Oh ya, satu. Silakan Pak Ajaib. Si kesempatan sama Pak Ustadz, karena jamaah nggak ada yang nanya, saya mau nanya Pak Kiai. Memulai kegiatan di pagi hari, cari kegiatan yang baik dan hindari kegiatan-kegiatan yang maksiat seperti yang Pak Kiai sampaikan. Kadang-kadang kita bingung nih Pak Kiai ini, begitu bangun tidur. Tadi Pak Kiai sudah jelaskan wudu, sholat, zikir. Sehingga di pagi hari itu terhindarlah kita jadi perbuatan maksiat dan mendapatkan pagi hari yang baik. Nah, pertanyaan gini Pak Kiai. Kita ini mengenal qadha dan qadar. Artinya yang tadi kita niati pada diri kita untuk menghindari perbuatan-perbuatan maksiat, tetapi karena ada rukun iman yang keenam, bahwa kegiatan kita, karena temanya pagi hari tadi, toh sebenarnya ada qadha dan qadar Allah terhadap niat kita yang mau berbuat baik tadi itu. Seperti gini nih, kita nih Allah kasih ketetapan qadha dan qadar, berangkat subuh mengikuti kajian Pak Kiai ini, sehingga selamatlah kita di pagi ini pada perbuatan maksiat, sehingga di pagi ini alhamdulillah kita mendapatkan suatu kebaikan. Nah, niat kita ini, apa yang kita lakukan ini sebenarnya atas kehendak kita atau karena qadha dan qadar dari Allah yang menetapkan kita bangun tadi jam 3, kita sholat, kita wudhu, kita berangkat. Nah, masalahnya ini, apakah itu qadha qadar Allah atau karena kekuatan kemampuan kita untuk hadir mengikuti pengajian Pak Kiai ini? Karena ada begini, kalau hamba Allah itu, taruhlah nih kegiatan pagi kita ini, merasa berasal dari kemauan kita, kekuatan kita, maka kita dikatakan wusul kepada Allah. Wusul itu tidak baik ya Pak Kiai ya. Wusul itu sampai ya di dalam bahasa. Wusul. Wusul. Wusul itu sampai. Oh, sampai. Artinya begini, tahwid kita kurang sempurna. Bila kita merasa hadirnya kita ini karena kekuatan kita ini. Tetapi tahwid kita akan sempurna bila hadirnya kita di sini karena Allah telah mengqaddarkan kita, menetapkan kita untuk hadir. Nah, pertanyaannya Pak Kiai, mumpung ada Pak Kiai di sini sebagai narasumber, maka kita diberikan pencerahan terhadap itu. Karena ada salah satu solusinya begini, Anda bangun pagi, Anda pahami itu adalah qadha qadar Allah, dan kita ini
selalu minta tolong pada Allah untuk bisa hadir, bisa hadir, bisa hadir. Nah, pertanyaannya Pak Kiai ini memberikan pencerahan kita terhadap apakah masalahnya ini kena kemampuan kita untuk menghindari perbuatan maksiat di pagi hari atau karena qada qadar Allah. Terima kasih Pak Kiai. Baik. Ya. Syekh Muhammad Said Ramdan Al-Buti, seorang ulama dari Suriah, meninggal baru-baru aja, mungkin baru 10 tahun yang lalu. Syekh Muhammad Said Ramdan Al-Buti, beliau punya kitab, judulnya Al-Insan Musayyar Am Mukhayyar. Manusia itu diperjalankan dalam kehidupannya oleh Allah atau dia memiliki pilihan-pilihan di dalam ketentuan-ketentuan Allah yang pada akhirnya Allah takdirkan, ya. Inti pertanyaannya adalah apakah kita punya pilihan untuk menentukan takdir kita di masa depan, apa 100% semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Permasalahan qada dan qadar sebetulnya pembahasan yang cukup rumit di dalam pembahasan tauhid, ya. Saya berusaha menyederhanakan, semua itu saling terkait antara takdir Allah dengan pilihan manusia untuk menentukan akhir, ya, daripada kehidupan kita atau hal yang Allah takdirkan di masa depan di dalam kehidupan kita. Semuanya ada kaitannya. Ada satu kaidah disebut oleh para ulama di dalam pembahasan tauhid, ya, bahwa af'alul ibad muta'alliqun bi ilmillah wa ilmullah muta'alliqun bi qada wa qadarih. Pekerjaan seorang hamba itu terkait dengan ilmunya Allah yang azali, yang qadim, yang gak berawal. Dan ilmunya Allah itu berkaitan dengan ketentuan yang akhirnya Allah tentukan dan takdirkan. Artinya apa? Kita mengerjakan sesuatu. Hari ini jam berapa nih? Jam 5.45. Saya menentukan memilih tangan kanan saya untuk mengangkat handphone ini. Terus saya taruh lagi. Dari zaman azali, sebelum saya lahir, sebelum bapak saya lahir, kakek saya lahir, buyut saya lahir semua, Allah sudah tahu bahwa pada hari Ahad tanggal 21 ya sekarang. Tanggal 21 Desember 2025 jam 5.45 Muhammad dia akan mengangkat handphonenya dari sebelah kanannya jamaah kepada sebelah kirinya jamaah. Allah udah tahu sebelum saya lahir. Karena Allah udah tahu saya akan melakukan itu, maka Allah takdirkan di dalam ketentuannya saya akan melakukan dan betul-betul saya lakukan pada hari ini. Qada itu ketentuan, qadar itu eksekusi, ya. Pemerintahan daerah mengeluarkan surat keputusan, itu warung di pinggir-pinggir kali itu gusur semua, ini ketentuan, ya. Begitu hari H saat Pol PP turun digusur semua, qadar. Yang ketentuan itu qada, eksekusinya qadar. Qada sebelum terjadi qadar masih bisa berubah. Makanya dalam satu riwayat hadis Nabi bilang la yaruddul qada illa du'a. Enggak ada yang bisa merubah qada kecuali doa. Qadanya udah keluar. Oh, ternyata yang punya warung ponakannya menteri. Kali ponakan menteri buka warung kan. Nah, jadi ponakan menteri itu yang punya warung. Negosiasi dengan pamannya keluar keputusan, ditekan pemerintah daerahnya, akhirnya dibatalkan. Qadanya jadi, qadarnya enggak jadi. Kenapa? Ada doa di tengah-tengahnya, ya. Nah, jadi Allah sudah tahu. Kita kembali pada pembahasan tauhid tadi. Allah sudah tahu, karena Allah tahu saya akan melakukan itu, Allah takdirkan saya melakukan itu. Artinya apa? Simpelnya semua dengan takdir Allah. Tapi takdir Allah masih mengikuti pilihan-pilihan kita di dalam hidup. Makanya ketika Nabi bilang, kata Nabi ada seorang anak Adam, ini hadis dikutip oleh Imam Nawawi dalam Arba'innya, ya. Hadis yang cukup mengerikan. Ketika saya baca, Allahu Akbar, ya. Mengerikan sekali buat kita. Nabi bilang, wa inna ibna Adam la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa dhira wa sabaqat alaihi alkitab wa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhulaha. Ada seorang anak Adam sepanjang hidup perbuatannya perbuatan penduduk sorga. Sampai jaraknya dia sama sorga tinggal 1 hasta, 50 cm. 50 cm lagi masuk ke dalam surga. Ternyata ketentuan Allah datang. Dia mengamalkan di akhir hayatnya amalan penduduk neraka, mati masuk neraka. Sekebalikannya ada orang melakukan maksiat,
Ya, sepanjang hidupnya maksiat, antara dia dan neraka tinggal satu diro, tinggal satu hasta. Ternyata di akhir hayatnya husnul khotimah, mengamalkan amalan ahlil jannah, masuk ke dalam surga. Ya, ada hadis kayak begitu. Terus sahabat bilang, ya Rasulullah, kalau gitu buat apa kita beramal? Kalau ujung-ujungnya Allah takdirkan, Allah yang tentukan, buat apa kita capek-capek beramal di dalam hidup kita? Apa jawaban Nabi? Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua itu SOP dasarnya akan sesuai dengan perbuatannya. Semua orang akan dipermudah dengan apa yang ditakdirkan untuk mereka. Kalau Anda akan ditakdirkan masuk surga, Anda dipermudah dalam perkara-perkara kebaikan. Kalau Anda ditakdir masuk neraka, Anda dipersulit dalam kebaikan, dipermudah dalam perkara-perkara keburukan. Ya, jadi sebetulnya SOP-nya begitu. Terus buat apa hadis tadi yang pertama? Itu Nabi mau kasih contoh ekstrim. Buat orang yang udah istiqomah ibadah, jangan terlalu pede. Nggak 100% juga, ini yang tadi antum sampaikan, bahwa nggak boleh juga kita meyakini, oh ini dengan kekuatan saya, dengan upaya usaha saya, nggak boleh. Ada kok orang udah berusaha, berupaya, ujungnya masuk neraka juga. Nah, hadis ini disampaikan untuk mematahkan keterlalu percaya dirian orang. Orang terlalu percaya dirinya bahwa ini dengan kekuatan saya, dengan kemampuan saya, dengan usaha saya. Nah, itu dipatahkan dengan cara ada kok orang yang udah berusaha berupaya ternyata akhirnya nggak sesuai dengan apa yang dia upayakan deh. Ini hanya sekedar untuk mematahkan kesombongan orang semacam itu. Tapi yang berlaku ya sebagai aturan dasarnya adalah orang yang senantiasa taat, insya Allah akhirnya masuk surga. Orang yang senantiasa maksiat, akhirnya juga masuk neraka. Itu yang berlaku seperti itu. Mungkin itu, semoga bisa menjawab. Ya, terima kasih Habib, luar biasa. Cukup ya. Tapi luar biasa menarik Habib. Kalau tidak ada mungkin ditutup dengan doa Habib. Mari kita tutup dengan doa. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la tajal fina wa la minna wa la ma'na syaqiyan wa la mahruma wa la matrudan min rahmatika arhamar rahimin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib.